Pinjol EasyCash semi ilegal akan segera ditutup. Nah, buat yang gagal bayar di EasyCash, wajib tahu terkait hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas soal EasyCash lagi ya. Berkali-kali EasyCash dianggap sebagai pinjol semi ilegal hanya karena mungkin tenornya, sering banget dulu tuh tenornya cuma 2 minggu sekali gitu ya penagihan, padahal pinjol-pinjol pada umumnya itu kan 1 bulan. Dan ya kita tahu lah ya, kadang-kadang pinjol ilegal itu ya kita pinjam seminggu kemudian suruh balikin, dan balikinnya nggak nanggung-nanggung, bunganya bisa sampai 40 atau bahkan mungkin 60%. Contoh pinjam 1 juta, ya kalian dapatkan cuma 600 atau 700 tapi suruh balikin 1,2 atau 1,4. Itu kan kelewatan banget. Nah, EasyCash karena tenor-tenornya ini dikira semi ilegal. Tapi sebenarnya sampai detik ini EasyCash itu masih pinjol legal ya teman-teman. Kalaupun dia berubah jadi ilegal, itu sebenarnya nggak mungkin mereka masih menggunakan nama EasyCash. Pasti ganti nama. Karena ketika mereka sudah ditutup izinnya, tidak beroperasi, tentunya ya OJK pasti akan memantau dong aktivitas dan gerak-gerik si EasyCash ini. Bukan berarti pinjol itu kalau nggak dapat izin udah serta-merta mereka pinjol ilegal, semi ilegal, terus kemudian mereka bisa tetap beroperasi ya? Enggak. Mereka tidak akan bisa beroperasi karena legal ini kan mereka mengantongi izin dari OJK untuk beroperasi dan mereka diawasi. Kalau mereka tidak dapat izin, ya bukan jadi pinjol semi ilegal lagi. Mereka sudah menjadi ilegal dan namanya juga bukan EasyCash lagi. Mungkin mereka harus ganti nama dan seterusnya. Bang, tapi banyak banget pinjol EasyCash yang ilegal. Ya memang. Karena banyak banget orang-orang yang niru nama EasyCash. Pinjaman EasyCash Pro, pinjaman EasyCash Solution, pinjaman EasyCash tunai. Nah, kayak gitu ya. Mereka kayak banyak yang nyangkut-nyangkut EasyCash. Kadang namanya Easy spasi cash tunai. Ya dimirip-miripin aja memang sengaja. Mungkin harapannya agar orang-orang awam kejebak di pinjol ilegal tersebut. Akhirnya mereka galbe di sana dan menyangka EasyCash adalah pinjol ilegal. Nah, padahal sebenarnya secara izin mereka nggak ilegal sih. Ya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan buat teman-teman yang galbe di EasyCash. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Insya Allah semuanya aman-aman aja. Jadi nggak perlu takut lagi. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin takut soal DC lapangan EasyCash kapan datang ke rumah dan kira-kira kalau datang kalian harus ngapain. Nah, ini sebenarnya saya pengen sampaikan buat teman-teman. Nggak usah takut, nggak usah panik soal DC lapangan EasyCash bakal datang ke rumah atau tidak. Karena sebenarnya sangat minim sekali kemungkinan DC untuk datang ke rumah. Mungkin ada, bisa jadi ada, tapi kita nggak pernah tahu jumlahnya berapa. Dan satu hal lagi juga yang paling penting adalah kalau misalnya DC EasyCash ini datang ke rumah, itu kalian tidak perlu takut dan juga tidak perlu panik. Ya, kalaupun ada datang, wajib banget teman-teman minta dokumen legalitas mereka. Seperti sertifikasi sebagai DC, surat tugas, surat penagihan, terus kemudian sinkronkan juga ya dengan identitasnya. Ini penting sekali karena banyak penipuan, jangan sampai mereka itu adalah DC abal-abal yang sengaja neken kalian padahal mereka ini bukan resmi dari EasyCash-nya. Ataupun dari pihak ketiga yang bekerja sama dari EasyCash, itu tetap resmi istilahnya. Tapi kalau mereka biar benar-benar orang asing yang menekan kalian, minta biaya ongkos pulang dan lain sebagainya, hati-hati, banyak modus seperti itu. Ya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.